Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari bagaimana Timur akhirnya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Sehingga di sini Ibu berikan judul integrasi Timur. Nah, untuk integrasi Timur, kita perlu bertanya, apa sih latar belakangnya? Sebelum kita berbicara masalah latar belakang, kita lihat dulu di sini nih, kalian bisa melihat. Inilah wilayah Timur. Ada di salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu adalah Pulau Timor. Timor Barat adalah wilayah Indonesia, sementara Timur dulu adalah di bawah kekuasaan Portugis. Nah, kemudian sekarang kita melihat, kalau kalian sudah tahu bahwa Timur adalah wilayah jajahan Portugis, tetapi kemudian akhirnya wilayah tersebut menjadi provinsi ke-27 di wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apa latar belakangnya. Latar belakang yang pertama karena perubahan pemerintahan atau perubahan kebijakan pemerintahan Portugis terhadap Timur, yaitu bahwa Timur akan dijadikan sebagai salah satu provinsi di wilayah Portugis. Kemudian yang kedua adalah adanya sebuah keinginan dari masyarakat Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia setelah Timur diberikan kebijakan oleh pemerintahan Portugis pusat untuk dijadikan sebagai salah satu provinsi. Dan yang ketiga, latar belakangnya adalah penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah di wilayah Portugis terjadi sebuah revolusi yang kita kenal dengan revolusi bunga. Berikutnya, kita melihat atau kita harus tahu apa sih alasan yang lain sehingga Timur berintegrasi ke dalam wilayah Indonesia. Yang pertama karena apa? Karena ketakutan Amerika Serikat disebabkan karena Vietnam Selatan akhirnya jatuh ke Vietnam Utara, sehingga kemudian di Vietnam terjadi perubahan pemerintahan, yaitu Vietnam menjadi negara komunis. Nah, dengan jatuhnya Vietnam Selatan ke Vietnam Utara menjadi negara komunis, satu ketakutan dari Amerika Serikat yang bakal terjadi sebuah teori yang kemudian kita kenal dengan teori domino. Apa teori domino? Yaitu adalah teori jatuhnya wilayah akan merembet ke wilayah-wilayah lain. Kemudian yang kedua, yaitu disebabkan karena dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintahan baru Portugal saat itu di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Pemerintahan Portugal ini memberikan kebebasan kepada Timur yang justru akhirnya kemudian Amerika Serikat meminta kepada Indonesia untuk mengambil alih Timur disebabkan karena Amerika Serikat takut kalau Timur akan menjadi negara komunis. Kalian tahu pada masa itu Amerika Serikat sedang terlibat perang, yaitu dalam Perang Dingin. Sehingga kalau ada atau muncul negara komunis akan mengancam Amerika Serikat. Dengan kondisi setelah Timur diberikan kebebasan oleh Portugal, maka kemudian di Timur lahir 5 partai politik,
Yang pertama kita kenal dengan Partai UDT. Ternyata Partai UDT ini masih berharap bahwa suatu saat Timur Timur tetap akan menjadi wilayahnya Portugis. Kemudian yang kedua yaitu adalah Partai Fretilin. Fretilin ini menghendaki bahwa Timur Timur akan menjadi sebuah negara merdeka dengan ideologi komunis. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Partai Apodeti. Nah, Partai Apodeti ini menghendaki agar Timur Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Demikian juga partai yang keempat, kita kenal dengan sebutan Partai Kota, ini pun juga menghendaki bergabung dengan wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima, Partai Trabalista. Demikian juga Partai Trabalista ini menginginkan berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Itulah alasan-alasan mengapa akhirnya Timur Timur berintegrasi ke wilayah Indonesia. Selanjutnya kita lihat apa langkah-langkah yang ditempuh untuk menjadikan Timur Timur menjadi wilayah Indonesia, yaitu diawali dari tanggal 31 Agustus tahun 74, Ketua Umum Partai dari Apodeti, yaitu adalah Arnoldo de Reis Araújo. Ini mereka menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia dan akhirnya mereka menyatakan diri untuk bergabung ke dalam wilayah Indonesia, berbicara dengan Presiden Indonesia. Tetapi pada saat itu Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia belum bisa memberikan tanggapan terhadap keinginan dari Partai Apodeti. Tetapi ternyata para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan militer, justru menanggapi positif. Kenapa? Karena kalau akhirnya nanti Timur Timur ini tidak diambil oleh Indonesia, kemungkinan besar Indonesia pun akan menemui masalah baru. Kenapa? Karena Timur Timur akan menjadi negara komunis. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya Proklamasi Balibo. Dari Proklamasi Balibo ini sebuah seperti konferensi, seperti rapat yang dilaksanakan oleh 5 partai politik yang berasal dari Timur Timur. Tapi ternyata dari Proklamasi Balibo ini menyatakan bahwa 4 partai politik yang ada di dalam Timur Timur, yaitu Partai UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista, mereka sepakat untuk bergabung dengan Indonesia. Tinggal satu, yaitu Fretilin yang tidak mau bergabung dengan Indonesia, maka kemudian terjadilah operasi yang kemudian kita kenal dengan Operasi Seroja, yaitu adalah sebuah operasi untuk menyelamatkan Timur Timur supaya Timur Timur tetap akan mau bergabung dengan Indonesia, tidak terkontaminasi oleh satu partai politik, yaitu adalah Fretilin yang tetap menginginkan menjadi negara merdeka di bawah kekuasaan komunis. Nah, ternyata Operasi Seroja ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat. Disebabkan karena apa? Karena Amerika Serikat memang tidak menghendaki munculnya negara baru, yaitu negara Timur Timur yang berideologi komunis. Kemudian yang kelima, tanggal 31 Mei tahun 76, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi. Dewan Perwakilan Rakyat Timur Timur mengeluarkan petisi. Petisinya berisi apa? Berisi tentang desakan terhadap pemerintah Indonesia agar Indonesia segera mengambil alih wilayah Timur Timur. Kemudian yang keenam, akhirnya ditetapkan pada tanggal 17 Juli tahun 76, Timur Timur resmi menjadi wilayah Indonesia dan menjadi provinsi ke-27. Itulah langkah-langkah integrasi Timur Timur. Selanjutnya kalian coba untuk
mencari tahu, mempelajari bagaimana pembangunan Timur Timur setelah Timur Timur menjadi wilayah Indonesia. Berikutnya juga, kalian juga harus tahu bahwa setelah Perang Dingin berakhir, apa yang terjadi terhadap Timur Timur? Ternyata Timur Timur akhirnya pada tahun 1999 keluar dari wilayah Indonesia. Disebabkan karena apa? Karena pada tahun itu Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Habibie. Kemudian Pak Habibie melaksanakan jejak pendapat. Dari jejak pendapat itu membuat atau terdapat keputusan yang menyatakan bahwa 78% masyarakat Timur Timur menginginkan kemerdekaan, sementara untuk yang 22% mereka menginginkan bergabung dengan Indonesia. Nah, karena ada prosentase 22 melawan 78, disitulah maka akhirnya Pak Habibie menyatakan bahwa Timur Timur keluar dari wilayah Indonesia dan menjadi negara baru yang kemudian kita kenal dengan sebutan negara Timor Leste. Begitulah anak-anakku semua tentang integrasi Timur Timur, yang dalam integrasi Timur Timur ini akan menjadikan wilayah Timur Timur sekarang menjadi negara yang berdiri.